Masalah sudah sampai seperti ini. Kita harus segera menikahkan Yun Xintian. Dengan begitu, keluarga Yun baru bisa membantu kita melewati krisis ini. Ibu, Xintian masih belum cukup umur, tidak bisa mendaftarkan pernikahan. Anak bodoh, tanggal lahir ini hanya sebuah data saja. Kita bantu dia mengubah data di kartu identitasnya saja. Bukankah sudah bisa? Jika seperti itu, bukankah Xintian akan dikomentari oleh media? Setelah dia menikah dengan keluarga Lin, dia akan menjadi bagian dari keluarga Lin. Jika kamu baik-baik saja, dia juga akan begitu. Jika kamu hanya memikirkan dia sekarang, dan reputasi kalian berdua rusak, siapapun akan menderita. Baik, kalau begitu aku akan mendengarkan pengaturan ibu. Nanti aku akan mengantarmu pulang. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera memberitahu Tuan. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Tuan ketiga Fu pasti sangat sibuk kan? Tidak perlu mengantarku secara khusus. Apa yang terjadi? Sepertinya Chu He sangat gugup. Tuan, perusahaan telah menyelidiki grup Qianruo yang Tuan sebutkan. Hao Xuan sedang menghubunginya diam-diam. Ada sesuatu yang perlu Tuan putuskan sendiri. Aku mengerti. Semua hal terkait Qianruo harus aku tangani sendiri untuk memastikan tidak ada satu kesalahan pun. Tuan ketiga Fu, jika kamu ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Aku bisa pulang sendiri. Tapi, Tuan ketiga, jangan khawatir. Aku bisa pulang meski dengan mata tertutup. Nanti aku kabari setelah sampai di rumah. Selama ibu tidak khawatir tentangku, mengirim pesan untuk tuan ketiga bukanlah masalah. kalian masih di sini setelah sekian lama berakhirnya pelajaran? Meskipun kalian sedang di madu asmara, tapi tidak perlu begini kan? Orang ini mulai lagi. Tuan muda Chu, aku sudah bilang, hubungan kami bukan seperti itu. Kalau kamu begini, akan mempersulit aku dan tuan ketiga. Mempersulit? Tidak sama sekali. Cubai, kamu boleh bicara lebih banyak. Sial, apakah ini raja bisnis yang melegenda itu? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Jangan marah, dia hanya memiliki tingkat IQ yang rendah, tidak ada niat jahat. Kamu tidak perlu memaksakan diri, aku sudah melihatnya. Dia juga memaksamu untuk membantunya mencatat catatan. Aku sedikit kekurangan uang, jadi dia memikirkan cara ini untuk membantuku, tapi dia tidak ingin orang lain tahu akan hal ini. Ternyata begitu, cubai orang ini tidak disangka lumayan juga. Tadi aku lihat tuan ketiga Fu sepertinya ada urusan penting. Karena kita sudah saling mengenal, aku akan membantumu mengantar nona ini pulang. Lagi pula aku juga akan melewati jalan itu. Aku tidak akan memberikan kesempatan untuk mendekati Xiang-Xiang. Tidak perlu. Lagi pula kita masih belum akrab. Aku akan mengantar orangku sendiri. Xiang-Xiang, jangan khawatir tentang perusahaan. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Hah? Ada apa dengan tuan ketiga Fu? Bukankah tadi aku sudah bilang akan pulang sendiri? Belakangan ini keluarga Lin tidak begitu damai. Mungkin akan menyerangmu. Aku tidak tenang jika kamu sendirian. Kamu tidak memikirkan diri sendiri, tapi kamu juga harus memikirkan ibumu kan? Jika sesuatu terjadi padamu, dia pasti sangat menderita. Apa yang dia katakan masuk akal, tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Aku bahkan belum mengucapkan selamat tinggal pada teman baru. Kamu sudah menarikku. Teman baru yang dia bicarakan adalah Cubai. Xiang-Xiang, jika kamu terus menatap pria lain, aku akan tidak senang. Bos, memang bos, tekanan yang dia berikan terlalu kuat. Xiang-Xiang, aku tidak akan memaksamu untuk menerimaku sekarang. Tapi aku harap kamu bisa menerima perasaanku padamu ya. Baik, aku akan menjaga. Sekarang lebih baik jangan memprovokasi dia dulu. Sepertinya aku menakutinya. Tapi kalau tidak seperti ini, bagaimana kalau dia sama sepertimu, Wan-Wan? Dan berbeda dengan kehidupan sebelumnya, bagaimana kalau dia menyukai orang lain tiba-tiba? Tuan, pacaran tidak seperti acara bisnis. Kebaikan dan kewibawaan yang dikeluarkan akan membuat Nona Yun takut, kan? Ibu,
Kak Z memintaku untuk pergi ke keluarga Lin untuk membahas pernikahan. Untuk apa bersemangat? Jangan lupa apa yang telah ibu ajarkan. Pertama, menikah dengannya, lalu menggunakan trik-trik untuk menggodanya agar tidak bisa lepas darimu. Tapi, aku masih di bawah umur sekarang. Kak Lindsay bilang dia akan membantuku mengubah tanggal kelahiranku dan langsung membawaku untuk mendapatkan surat nikah. Bukankah itu lebih baik? Lebih baik mengurus surat nikah segera agar kita bebas dari kekhawatiran. Selain itu, meskipun tidak bisa melakukan pemalsuan, kamu bisa langsung meminta Lindsay membawamu ke rumah sakit untuk mengoreksi dokumen. Bilang saja terlambat saat mengisi data kelahiran. Cynthia, kamu harus segera putus dengan Lindsay. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Ayah, kenapa? Kenapa tidak boleh menikah? Aku baru saja mendapat kabar bahwa grup Lin telah secara terang-terangan melawan keluarga Fu. Tuan ketiga Fu sudah mengakuisisi grup Lin. Mulai sekarang tidak ada keluarga Lin lagi. Berhenti. Berhenti di sini saja, aku turun di sini. Tapi jarak dari sini ke rumah Nona Yun masih jauh. Apakah kamu begitu tidak ingin orang melihat aku bersamamu? Tuan ketiga Fu, aku berjanji akan mempertimbangkan perasaanmu dengan serius. Tapi aku harap kamu memberiku waktu. Aku tidak ingin ada masalah lain sampai aku menyelesaikan masalah ibuku. Menghindar juga bukan cara yang baik. Bagaimanapun Tuan ketiga Fu sangat arogan. Jika dia disinggung beberapa kali lagi, mungkin akan ada masalah lain, atau ikuti saja dia dulu. Bertahan adalah kemenangan. Dia masih sangat pintar, terlihat sangat ketakutan tapi masih bisa mengulur waktu dengan otaknya. Baiklah, semuanya sesuai keinginanmu. Ibu, aku pulang. Xiang, aku melihat berita di internet. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kok, aku kan sudah kembali dengan selamat. Berita di internet sudah diselesaikan, ibu, kamu tidak perlu khawatir. Kakekmu baru saja menelpon, mengatakan bahwa keluarga Fu tiba-tiba menyerang keluarga Lin. Xiang, masalah ini dilakukan oleh Tuan ketiga Fu. Apa ada hubungannya denganmu? Tidak disangka, ibu bisa menebaknya dengan begitu cepat. Lindsay yang memprovokasi Tuan ketiga Fu, tidak ada hubungannya denganku. Di mata ibuku, aku adalah anak yang baik. Demi tidak membuatnya khawatir, aku terpaksa membebani hal ini pada Tuan ketiga Fu. Asyik. Tuan, apa kamu flu? Apakah perlu memanggil dokter pribadi untuk memeriksamu? Tidak perlu. Sekali bersin, mungkinkah Xiang sedang merindukanku?